warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Nina Hasana. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba mempraktekkan metode pembelajaran bercerita dengan menggunakan media Bigbook. Ini dia Bigbook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, pada hari ini Bu Guru akan bercerita tentang seekor gajah yang baik hati. Nah, sebelum bercerita, kita bernyanyi terlebih dahulu yuk. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, jadilah jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi empat, jadilah kamera cekrek. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi enam, jadilah menara tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi delapan, jadilah kelinci lompat. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung jadi 10, mari kita doa. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, hari ini Bu Guru akan bercerita. Nah, sebelum Bu Guru bercerita, di sini siapa yang di rumahnya suka mendengarkan cerita? Coba. Wah, banyak sekali ya pada senang mendengarkan cerita. Biasanya mendengarkan cerita apa? Kancil. Terus selain kancil apa lagi coba? Upin Ipin. Iya, banyak ya ceritanya. Nah, di sini Bu Guru akan bercerita tentang gajah. Nah, siapa yang mau mendengarkan cerita Bu Guru? Wah, banyak sekali ya. Siap untuk mendengarkan cerita Bu Guru? Oke, sekarang sebelum bercerita, kita harus kenal dulu sama gajah ini. Nah, siapa yang sudah tahu gajah? Iya, gajah itu tubuhnya sangat tinggi dan besar. Dia memiliki dua gading yang sangat kuat, dan juga gajah memiliki belalai yang sangat panjang. Oke, setelah mengenal gajah, kita langsung ke ceritanya. Nah, inilah cerita gajah yang baik hati. Selamat menyaksikan. Gajah yang baik hati. Pada suatu hari, ada seekor gajah yang tubuhnya tinggi dan besar. Dia memiliki belalai yang sangat panjang dan kuat, serta memiliki sepasang gading yang besar dan kokoh. Gajah itu sangat baik hati. Dia selalu menolong binatang-binatang yang sedang kesusahan, baik binatang kecil maupun binatang besar. Di suatu perjalanan yang sangat jauh,
Gajah bertemu dengan seekor harimau yang tertindih oleh pohon yang tumbang. "Gajah, gajah, tolong aku," kata harimau. Mendengar teriakan harimau, gajah itu langsung mengangkat pohon yang menindih tubuh harimau dengan belalainya. "Terima kasih, gajah," kata harimau. "Jika kamu tidak ada menolongku, mungkin aku sudah mati. Sekali lagi, terima kasih, gajah." "Iya, kamu harus bersyukur karena masih bisa selamat," kata gajah. "Iya, kamu benar, gajah. Rasanya tidak mungkin ada binatang yang bisa mengangkat pohon yang sebesar ini selain kau." Sudah, kita harus saling tolong-menolong." Meskipun gajah memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh binatang lain, dia tetap rendah hati dan tidak sombong. Setelah itu, gajah melanjutkan perjalanannya. Tidak jauh dari tempat harimau, gajah bertemu dengan kancil yang sedang asik menikmati mentimun di kebun Pak Tani. "Perutku sudah kenyang. Aku harus segera mencari air minum," kata kancil. Kancil segera meninggalkan kebun Pak Tani, lalu berjalan ke sungai untuk mencari minum. Setelah berjalan sampai di sungai, ia tidak mendapatkan sedikit pun air. Air sungai kering. Kemudian, kancil berkeliling hutan untuk mencari air minum. Tetapi kancil merasa sangat kecewa karena pada saat tiba di pinggir rawa dan tepi danau, ia tidak mendapatkan sedikit pun air minum. Satu-satunya tempat yang belum ia kunjungi adalah kolam besar yang ada di tengah hutan. "Sekarang aku harus segera ke sana. Mungkin saja masih ada banyak air di sana," gumam kancil. Setelah beberapa saat, sampailah kancil di suatu kolam. "Ternyata dugaanku benar, masih ada air di kolam ini," gumam kancil. Tanpa berpikir panjang, kancil langsung terjun ke dalam kolam. Ia sangat senang karena mendapatkan air minum yang sangat banyak. Ia minum sepuas-puasnya. Tindakan kancil masuk ke dalam kolam tersebut merupakan tindakan yang sangat ceroboh. Ia tidak berpikir bagaimana cara untuk naik dari kolam tersebut. Dan akhirnya kancil tidak bisa naik dari kolam tersebut. "Tolong, tolong!" teriak kancil. Teriakan si kancil terdengar oleh Pak Gajah yang sedang melewati tempat tersebut. "Hei, siapa yang ada di kolam itu?" tanya Pak Gajah. "Aku, tolong aku," kata si kancil. "Siapa kau?" tanya Pak Gajah. Aku kancil, sahabatmu," jawab kancil. "Kenapa kamu bisa ada di kolam ini dan meminta tolong?" tanya Pak Gajah. Kancil terdiam sesaat. Dia mencari akal bagaimana agar Pak Gajah bisa menolongnya. "Tolong aku mendapatkan ikan," kata kancil. "Yang benar saja, kamu mendapatkan ikan?" tanya Pak Gajah. "Benar, saya mendapatkan ikan yang sangat besar," kata kancil. "Tapi
"Bagaimana cara aku turun ke bawah?" tanya Pak Gajah. "Sebaiknya kamu langsung turun ke bawah saja. Sebab jika tidak cepat-cepat, ikannya bisa lepas," kata si kancil. Tetapi Pak Gajah tidak langsung turun ke bawah. Dia berpikir sejenak. Jika ia mudah untuk turun ke bawah, tetapi bagaimana cara ia naik ke atas? Pikir Pak Gajah. "Cil, mana ikan yang kamu dapatkan?" tanya Pak Gajah. "Ada di bawah sini," jawab si kancil. "Kalau aku menolongmu, lalu bagaimana cara aku naik dari kolam itu?" tanya Pak Gajah. Kini kancil terdiam. "Kau mau memanfaatkanku ya, Cil? Kau akan menipuku untuk kepentingan dirimu sendiri?" tanya Pak Gajah. Kancil hanya terdiam. "Sekali-kali kamu harus diberi pelajaran," kata Pak Gajah sambil meninggalkan tempat tersebut. "Waduh, Pak Gajah, aku mohon tolong aku," kata si kancil. Tetapi gajah tidak mendengarkan teriakan kancil. Kancil mulai merasa putus asa. Semakin lama berada di kolam tersebut, kancil mulai merasa kedinginan. "Tolong, tolong!" teriak kancil. Namun tidak ada yang mendengarkannya. "Aduh gawat, aku benar-benar akan mati di tempat ini," gumam kancil. Lalu kancil berteriak dengan keras, "Wahai langit dan bumi, dan seluruh hewan yang berada di hutan, aku bersumpah tidak akan memanfaatkan orang lain untuk menyelamatkan kepentingan diriku sendiri." Mendengar kata-kata kancil, Pak Gajah kembali mendekati kancil. "Pak Gajah, kau kembali?" tanya kancil. "Iya," sahut Pak Gajah. "Sekarang apakah kamu sudah sadar?" tanya Pak Gajah. "Iya, sudah, Pak," jawab kancil. "Sekarang apakah kamu benar sudah sadar dan tidak akan melakukan perbuatan yang merugikan binatang lain?" tanya Pak Gajah. "Benar, Pak Gajah," jawab kancil. "Baiklah, aku akan menolongmu," kata Pak Gajah. Kemudian gajah menjulurkan belalainya yang sangat panjang untuk mengangkat kancil dari bawah. Setelah kancil sudah di atas, kancil berkata, "Terima kasih Pak Gajah, saya tidak akan pernah melupakan kebaikanmu ini," kata kancil. Sejak saat itu, kancil menjadi binatang yang sangat baik. Ia tidak lagi suka jahil kepada binatang-binatang yang lain, seperti yang pernah ia lakukan kepada buaya, ular, dan binatang-binatang yang lainnya. Selesai. Nah, itulah cerita gajah yang baik hati. Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini yaitu kita harus menjadi orang yang baik, yang suka menolong, tidak sombong, dan rendah hati, seperti gajah yang ada di dalam cerita ini. Nah, untuk hari ini kegiatannya dicukupkan sekian ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah metode pembelajaran bercerita dengan menggunakan media Big Book. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.